Pernah nggak sih kepikiran ide bisnis yang rasanya, wah ini bisa mengubah segalanya, tapi terus bingung mulainya dari mana ya? Nah, tenang aja. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng peta jalan yang super jelas buat mengubah ide cemerlang itu jadi sesuatu yang nyata dan berdampak. Yuk, langsung kita mulai. Pasti pernah kan ngerasain momen aha itu? Tiba-tiba aja muncul satu ide bisnis di kepala dan rasanya tuh wah seru banget dan kayaknya potensinya gede banget. Tapi biasanya nih, abis semangatnya meledak-ledak, muncul perasaan kedua yang dingin banget. Rasa takut. Takut gagal, takut buang-buang waktu dan uang, ragu sama diri sendiri. Dan akhirnya, semua itu bisa bikin kita macet, bahkan sebelum melangkah sama sekali. Dan rasa takut itu ternyata ada dasarnya juga loh. Coba bayangin, sebuah riset nemuin fakta yang cukup bikin kaget. 34% startup itu gagal. Bukan karena idenya jelek, bukan. Tapi karena mereka udah capek-capek, keluar waktu dan uang, buat bikin sesuatu yang ternyata nggak ada yang mau. Nah, ini dia nih, jebakan besar yang mau kita hindari bareng-bareng. Jadi, rahasianya sebenarnya bukan cuma soal ide yang jenius. Sama sekali bukan. Kuncinya itu ada di proses yang cerdas buat mewujudkan ide itu. Nah, proses cerdas inilah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Oke, sebelum kita dalemin prosesnya, yuk kita lihat dulu deh beberapa peluang yang lagi hangat banget sekarang, khususnya buat tahun 2026. Biar kita semua lihat kalau mau mulai bisnis hari ini tuh jauh lebih mungkin daripada yang kita kira. Dan kerennya lagi ya, banyak banget ide bisnis modern ini yang nggak butuh modal gede-gedean. Coba lihat aja, dari mulai jasa AI buat UMKM, jadi content creator di niche tertentu, nawarin jasa asisten virtual, sampai jualan pakai sistem print on demand atau dropshipping. Intinya satu, manfaatin kekuatan digital. Oke, anggaplah kita udah punya ide ya. Langkah selanjutnya apa? Nah, sekarang saatnya kita kasih ide itu tulang punggung. Sebuah struktur. Kita bakal ubah ide yang masih ngawang-ngawang jadi sesuatu yang jelas dan bisa diuji. Udah, lupain deh yang namanya bikin bisnis plan tebal berpuluh-puluh halaman yang bikin pusing. Kenalan yuk sama yang namanya Lean Canvas. Ini tuh alat yang super simple, tapi dampaknya luar biasa. Tujuannya cuma satu, bikin kita fokus ke hal-hal yang beneran penting. Oke. Pas pertama kali lihat ini mungkin langsung mikir, wah apa nih kok banyak banget kotaknya? Tenang, jangan panik dulu. Kelihatannya aja rumit. Sebenarnya, inti dari semua ini cuma berawal dari 3 pertanyaan super mendasar. Betul, cuma 3. Yuk kita mulai dari yang pertama, yang paling penting dari semuanya. Nomor 1, masalah. Ini pondasinya. Bisnis yang hebat itu nggak dimulai dari produk, tapi dari masalah yang bener-bener nyata dirasain orang. Jadi, coba tanyain ke diri sendiri, rasa sakit atau kerepotan apa sih yang mau kita beresin? Kedua, pelanggan. Ingat ya, kita nggak bisa jualan ke semua orang. Itu mustahil. Jadi siapa target kita yang paling spesifik? Siapa sih orang-orang pertama? Para early adopters yang bakal paling rasain manfaat dari solusi kita. Makin spesifik, makin bagus. Dan yang ketiga, tentunya, solusi unik kita. Nah, disinilah kita ngehubungin titik-titiknya. Gimana cara produk atau jasa kita jadi jembatan antara masalah tadi dan pelanggan spesifik kita? Inilah jantung dari bisnis kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dari semuanya. Kita udah punya rencana nih. Sekarang waktunya reality check. Kita harus uji beneran nggak sih orang di luar sana butuh solusi kita. Ini harus dilakuin sebelum kita keluarin banyak waktu dan uang. Ada kutipan bagus banget yang pas buat ngegambarin ini. Intinya gini, daripada kita nanya ke orang, kira-kira kamu mau beli nggak? Jauh lebih baik kita lihat apa yang beneran mereka lakukan. Karena tindakan itu jauh lebih jujur daripada sekedar ucapan. Terus, gimana cara ngetesnya? Nggak perlu ribet dan mahal kok. Coba deh, langkah 1. Ngobrol langsung sama 15-30 calon pelanggan. Gali sedalam-dalamnya masalah mereka. Atau langkah 2, bikin halaman coming soon yang simple di internet, terus lihat ada nggak yang mau daftar. Atau bahkan, coba langkah 3, layani beberapa pelanggan pertama secara manual. Ini semua cara super cepat dan murah buat dapat data yang beneran nyata. Oke, katakannya ide kita udah terbukti valid, orang-orang suka, mantap. Tapi tunggu dulu, ada satu potongan puzzle terakhir yang gak kalah penting, yaitu duitnya. Kita harus hubungin ide ini ke tujuan finansial yang jelas. Karena ujung-ujungnya, pertanyaannya cuma satu, ini beneran bisa ngasilin duit nggak sih? Soalnya ide sekeren apapun kalau nggak bisa untung ya pada akhirnya cuma jadi hobi yang mahal.
Nah, jawabannya ada di satu konsep penting, titik impas atau sering disebut break-even point, BEP. Anggap aja ini angka aman bisnis kita. Ini adalah titik di mana pendapatan kita pas banget buat nutupin semua biaya. Kita nggak rugi, tapi juga belum untung. Nah, setiap penjualan setelah titik ini, itu baru namanya profit bersih. Cara ngitungnya gimana? Gampang banget, kita cuma perlu tahu 3 hal. Pertama, biaya tetap. Ini biaya yang keluar terus tiap bulan, nggak peduli kita jualan atau nggak. Contohnya sewa tempat. Kedua, biaya variabel. Ini biaya yang keluar buat setiap barang yang kita jual, kayak bahan bakunya. Dan ketiga, ya tentu aja, harga jual per barangnya. Udah, itu aja. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh simpel aja ya. Misalkan, kita punya bisnis jualan mug custom. Anggaplah biaya tetap kita per bulan itu 10 juta rupiah. Nah, setelah dihitung-hitung, ketemu deh angkanya. Bisnis mug ini harus menjual 334 unit mug setiap bulan cuma buat balik modal. Lihat kan? Tiba-tiba target kita jadi jelas banget. Bukan lagi jualan sebanyak-banyaknya, tapi sebuah angka konkret, 334 unit per bulan. Jadi, itulah peta jalannya. Simpel kan? Mulai dari ide, terus kita kasih rencana 1 halaman, lalu kita validasi di lapangan, dan terakhir kita hitung profitnya dengan tahu angka BEP. Ide, rencana, validasi, profit. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Bukan buat bulan depan atau tahun depan ya, tapi buat minggu ini. Apa satu hal super kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk ngetes ide Anda? Mungkin ngobrol sama 3 calon pelanggan, atau sekedar coret-coret link kanvas di kertas. Apapun itu, mulailah dari sana.